Orang Katolik sembah tiga Allah. Yang mana sebenarnya Allahnya orang Katolik? Allah Bapa, Allah Putra, atau Allah Roh Kudus? Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Semoga Tritunggal yang Maha Kudus saat ini memberkati kita semua dimanapun kita berada. Amin. Sebelum saya memulai pada saat ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Krisantus Paskalis Saturnus Esong, atau sering kami panggil biasanya Romo Paskal. Terima kasih banyak Romo. Kalau dengar video saya ini, terima kasih banyak karena sudah memberikan tulisan. Ini tulisan beliau yang tadi sudah beliau izinkan kepada saya untuk saya baca di channel saya ini. Jadi tulisan homili ya, untuk homili di hari Tritunggal. Terima kasih banyak Romo, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jadi Tritunggal ya. Tritunggal, kita sering dituduh oleh beberapa orang atau teman atau siapapun bahwa kita ini menyembah tiga Allah. Karena Tritunggal. Pengertian dari Tritunggal ini sudah ditulis oleh Romo Paskal, jadi saya tinggal membacanya ya. Tritunggal ini berasal dari bahasa Latin atau Trinitas ya, yang terdiri dari dua kata, yaitu tres yang artinya tiga dan unus yang artinya esa. Ini mohon maaf kalau salah membacanya karena saya belum bisa bahasa Latin. Saya baca lurus-lurus ya. Jadi unus yang berarti esa, tunggal atau satu. Jadi Tritunggal artinya tiga satu. Tiga satu apanya? Atau apa yang tiga satu itu yang teman-teman tahu? Atau siapapun yang mendengar bacaan saya ini atau pembicaraan di channel saya ini, apa yang 31 itu? Memang sulit mengartikan kata di luar konteks kekristenan, sebab kata ini secara eksklusif digunakan dalam dunia teologia Kristen, sehingga arti yang dikenakan kepadanya menjadi eksklusif pula. Adapun pengertian Tritunggal atau 31 ini dalam konteks teologia Kristen adalah pengertian yang seimbang antara tiga dan satu. Penekanan terhadap tiga dan mengabaikan satu, ataupun penekanan terhadap satu dan mengabaikan tiga, menjadikan kata ini kehilangan pengertiannya yang benar di dalam teologia Kristen. Ada satu Allah yang benar dan satu-satunya, tetapi di dalam keesahan dari kealahan ini ada tiga pribadi yang sama, kekal, dan sepadan. Sama di dalam hakikat, tetapi berbeda di dalam pribadi. Di dalam Tritunggal ini tidak ada yang lebih dahulu atau lebih kemudian, tidak ada yang lebih besar atau yang lebih kecil, tetapi ketiga pribadi itu sama-sama kekal, bersama-sama dan setara. Dan mungkin pandangan yang paling lengkap adalah pandangan atau pengertian yang disampaikan oleh Stephen Tong. Ini dengar ya, doktrin Tritunggal, termasuk doktrin monoteisme yang percaya kepada Allah yang Maha Esa. Dan Allah yang Maha Esa itu mempunyai tiga pribadi. Bukan satu pribadi pertama adalah Allah Bapa, pribadi kedua adalah Allah Anak atau Yesus Kristus, dan pribadi ketiga Roh Kudus. Tiga pribadi bukan berarti tiga Allah, ya.
Saya baca ulang. 3 pribadi berarti bukan 3 Allah. Dan 1 Allah bukan berarti 1 pribadi. 3 pribadi itu mempunyai 1 esensi atau sifat dasar yang sama, yaitu Allah. Allah Bapa adalah Allah, Allah Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Namun ketiganya mempunyai 1, yaitu esensi Allah atau Allah Tritunggal. Doktrin Tritunggal dalam teologi Kristen, doktrin Tritunggal adalah doktrin yang sangat penting dalam teologi Kristen. Jatuh bangunnya iman Kristen sungguh-sungguh bergantung pada benar tidaknya doktrin ini. Masih semangat ya teman-teman? Kalau masih semangat, ayo dong tepuk tangan dulu. Nah, oke, seperti biasa. Sikap yang tepat dalam memahami. Ini perlu ya Bapak Ibu, saya bacakan yang sudah ditulis juga oleh pastor kita. Sikap yang tepat dalam memahami. Setiap orang yang pernah belajar doktrin Tritunggal pasti setuju bahwa doktrin tersebut adalah doktrin yang sangat sulit dipahami, sangat sulit dimengerti. Ya, seperti pertanyaan yang dilontarkan oleh Romo Pascal, ada atau tidak di sekitar kita atau yang hadir di sini yang mantan dari seminari? Pasti sudah dapat pelajaran atau pasti sudah pernah, yaitu belajar tentang Trinitas ya. Itu doktrinnya pasti sudah banyak tahu, dan itu sulit dipahami. Sangat sulit ya, sulit dimengerti. Penghargaan yang tinggi terhadap kemisteriusan dan keunikan Allah. Allah itu misterius dan unik. Jikalau ia misterius dan unik, maka tentunya ada sisi dalam dirinya yang tak terjangkau oleh akal dan pikiran kita manusia. Jikalau ia terjangkau oleh akal dan pikiran manusia, maka ia bukanlah pribadi yang misterius dan unik. Jikalau ia bukan pribadi yang misterius dan unik, maka pada dasarnya ia bukanlah Allah. Sebab Allah harus memiliki sisi misteri dan keunikan dalam dirinya. Allah akan kehilangan nilai kealahannya jikalau sisi misteri dan keunikan menjadi hilang dari dirinya. Barth berkata, Allah bukanlah Allah seandainya dia bukan dia yang sama sekali lain. Dia yang asing, yang tak terpahami seandainya dia cuman perpanjangan dunia. Itu Barth ya, dalam buku Horst G. Itu buku tulisannya tentang Allah itu Allah. Itu diterbitkan pada tahun 1998. Bapak Ibu bisa baca di halaman 13 sampai yang ke-14. Seperti itu. Jadi aku percaya supaya aku mengerti, dan bukan aku mengerti supaya aku percaya. Sikap yang demikian tidak memerlukan bukti lebih lanjut, sebab meminta bukti berarti menunjukkan kebimbangan, dan memperoleh bukti berarti menyatakan bahwa iman itu sia-sia ya. Ini cocok dengan pendapat Jaspers bahwa bukti berarti kematian iman. Ya, bukti. Di sini saya tidak membuat ilustrasi, tetapi yang kemarin ada nonton siaran langsung misa oleh Pastor Pascal itu sudah mendapatkan ilustrasinya langsung dari pastornya ya. Baik, sudah berapa menit ini? Sudah 9, hampir 10 menit Bapak Ibu.
Terima kasih banyak masih setia dengan saya. Mohon maaf atas kekurangan yang disampaikan oleh saya. Masih ada bersambung ke sesi berikutnya, ya. Ada sambungannya dari penjelasan dari Trinitas ini, ada sambungannya. Nanti kita masuk ke video berikutnya, yaitu pandangan kitab suci tentang Tritunggal. Jadi Pastor Pascal mengatakan sampai mabuk kalian cari di dalam kitab suci, tidak akan menjumpai kata Tritunggal. Ya, nanti kita bahas di video yang berikutnya. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Salam.